Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati para pengurus DKM Masjid Widilia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimudahkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 238. Surah Al-Baqarah 238. Mari kita baca beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه يرجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu alas sholat alas sholawat. Hafidu alas sholawat. Hafidu artinya peliharalah. Apa yang harus kita pelihara? Ini perintah Allah. Di tengah-tengah hukum, membicarakan hukum keluarga. Kemarin kita sudah berbicara mengenai pernikahan, mengenai pelamaran, lalu mengenai perceraian.
Di tengah-tengah hukum keluarga itu tiba-tiba pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memelihara sholat yang 5 waktu. Hafidhu 'alas sholawat. Peliharalah sholat-sholat yang 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, pertanyaannya, kenapa ini? Kok di atas-atasnya nanti setelah ini masih berbicara tentang hukum keluarga, tiba-tiba pada ayat ini Allah langsung menyatakan hafidhu 'alas sholawat, peliharalah sholat 5 waktu kalian. Imam Al-Marawi menyatakan di tengah-tengah Allah berbicara mengenai hukum keluarga, Allah menyertakan perintah untuk sholat, untuk memelihara sholat. Bukan hanya perintah sholat, tapi memelihara sholat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuat hati kita rehat di tengah-tengah urusan keluarga. Jadi kadang dalam urusan keluarga itu ada rasa hati kita yang tidak enak, ada sedikit masalah, mungkin masalah dengan anak, mungkin masalah dengan istri atau istri kepada suami, atau masalah yang lain-lainnya. Dalam semua permasalahan itu, karena setiap orang berkeluarga tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin. Jadi keluarga yang baik itu bukan tidak ada masalah, tapi keluarga yang selalu bisa menyelesaikan masalah. Di tengah-tengah berbagai itu, dengan berbagai persoalan keluarga itu, peliharalah sholat, karena sholat itu akan membuat hatimu rehat, istirahat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat juga, dengan sholat juga, kita supaya tidak, kalau ada masalah sedikit, supaya tidak masalah itu dibawa kemana-mana. Sholat, tenang, habis itu masih belum selesai, terus kita sholat, waktu zuhur sholat, nanti waktu asar datang sholat, waktu maghrib, begitu seterusnya. Sehingga diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun ada masalah apapun, ini ada selalu jalan bagi kita untuk istiqomah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sholat. Karena dengan sholat itu nanti Allah menjamin innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada masalah-masalah yang selesai. Jadi Allah menyelesaikan masalah itu dengan sholat kita. Dengan sholat kita mungkin hati kita dirilis nanti. Hati kita dibuat lebih lunak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat kita nyadarin bahwa apa yang kita lakukan, yang kita anggap benar, itu belum tentu benar. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang dekat kita. Demikian juga dengan sebaliknya. Karena tidak semua hal yang baik itu bisa diterima dengan baik. Apalagi suasananya mungkin tidak kondusif. Maka hal-hal yang baik sekalipun bisa dianggap sebagai yang tidak baik. Disinilah kita perlu sholat. Sehingga kalau suami dan istri itu membiasakan diri untuk sholat, nanti akan direda. Persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga itu akan reda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diredakan dengan kita melaksanakan sholat. Was-sholatil wusta, dan sholat yang wusta. Wusta ini artinya bisa dua. Sholat yang di tengah-tengah. Al-wusta dalam arti secara bahasa tengah-tengah, tergantung tengah-tengah antara apa ini. Nah, di situ bisa tengah-tengah antara dua ujung dari sholat, bisa tengah-tengah di antara dua, kan sholatnya 5, 2 di sebelah sininya, 2 di ujung-ujungnya, atau yang disebut tengah-tengah itu adalah ini dengan ini, nanti yang satu diletakkan di tengah.
Yang kedua, makna al-wusta itu adalah salat yang memiliki di mana al-fadlah. Salat yang memiliki keutamaan yang lebih dibanding salat-salat yang lain. Maka kalau menyebut salat wusta tadi, orang bisa mengatakan salat asar, orang bisa mengatakan salat subuh, karena dia di antara dua salat. Kalau disebut dengan al-fadlah, maka ini adalah salat subuh. Tetapi kita tidak cukup hanya menggunakan bahasa untuk menerjemahkan makna yang lebih dekat kepada makna yang sesungguhnya. Maka kita harus melihat apa yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat. Para Nabi dan para sahabat ada satu peristiwa ketika mereka berperang, lalu mereka lupa sholat karena saking sibuknya perang. Kalau kita mungkin di sini saking sibuknya ibu-ibu punya acara, nah gitu. Bapak-bapak punya acara, lalu lupa, lu tadi belum sholat. Nah di situ. Nah biasanya kondisi yang seperti itu adalah kondisi setelah siang hari, setelah kita punya kegiatan yang banyak, lalu kita lupa. Nah sholat yang sering lupa itu adalah sholat asar. Maka di sini dikatakan dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud radhiyallahu an, saghiluna anis sholatil wusta. Nabi mengatakan kita perang ini sampai kita lupa untuk sholat asar, karena kan nggak mungkin nggak meladeni musuh, ya kan? Kalau dalam perang tiba-tiba sudah matahari sudah terbenam. Nah maka Nabi mengatakan saghiluna anis sholatil wusta, kita sampai lupa ini tidak sholat asar. Lalu setelah itu para sahabat bersama Rasulullah sholat. Nah di sini ini sekaligus ada hikmahnya buat kita semua. Kalau kita ketiduran, kalau kita lupa, tiba-tiba dari duhur tidur sampai asar, ternyata tadi duhurnya belum sholat, maka langsung ambil wudhu, langsung sholat duhurnya di situ, di tempat asar. Nanti ada perbedaan ulama. Yang satu mengatakan langsung aja lakukan di situ. Yang satu mengatakan karena dilakukan bukan tempat yang aslinya, maka disebut dengan qadha. Nah, di situ qadha itu sholat yang dilakukan bukan di tempatnya. Maka dua-duanya boleh. Secara bahasa memang qadha dia. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasul langsung mengerjakan sholat di situ. Maka di sini perhatikan sholat yang sering kita lupa. Biasanya sholat itu adalah sholat asar, karena memang kita sibuk dengan urusan kegiatan kita, lalu kita melupakan sholat asar. Wa qumu lillah, dan laksanakan sholat itu betul-betul karena Allah. Wa qumu lillah. Ya, jangan mengerjakan sholat karena yang lain. Bagaimana kalau dengan sholat sunnah? Kita punya kebutuhan sesuatu lalu kita sholat sunnah, boleh. Karena kebutuhan kita itu tidak bertentangan dengan Allah. Kita mau pergi, kita sholat musafir. Kita punya hajat, kita sholat hajat. Kita punya tujuan apa? Anak-anak kita sendiri punya apa? Nah kita sholat malam. Tujuannya berkaitan dengan dunia. Apakah boleh? Boleh. Karena tujuan kita itu tidak bertentangan dengan lillahnya, sholatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari itu kita ada tujuan-tujuan yang lain yang khusus yang sifatnya. Nah, di situ diperbolehkan. Maka di sini waqumu lillahi qanitin, dan kerjakan sholat itu dengan khusyuk. Apa yang disebut dengan khusyuk? Yang disebut dengan sholat yang khusyuk adalah sholat yang memenuhi semua syarat wajibnya dan juga rukunnya. Jadi kalau sholat kita sudah memenuhi semua syaratnya, semua yang wajib-wajibnya, semua rukun-rukunnya, semua yang sunnah-sunnahnya, berarti di situ kita khusyuk. Khusyuk yang berikutnya diartikan kita memahami dari seluruh kalimat yang kita ucap dalam sholat, sehingga kita menghayatinya. Dari Allahu Akbar
lalu kabira. Qanitin ini sama dengan kalimat kunut. Ibu tahu kunut? Jadi kalau subuh ada doa kunut. Apa itu doa kunut? Doa yang khusyuk. Jadi orang yang kunut itu sama dengan tunduk dengan sepenuh-penuhnya, itu kunut. Maka dalam doa salat kunut itu dikatakan Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, beri petunjuk aku seperti orang yang Engkau berikan petunjuk. Wa afini fiman afait. Beri kesehatan aku sebagaimana Engkau memberi kesehatan kepada orang-orang yang sehat. Wa tawallani, pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Wa barikli, berilah keberkahan kepada aku. Coba, wa barikli fima a'tait, terhadap semua yang Engkau berikan kepada aku. Jadi doa kunut itu doa yang luar biasa, karena di dalamnya kita minta semua hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut doa kunut, doa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waqumu lillahi qanitin. Kerjakan sholat itu dengan khusyuk. Nah, tentu dalam mengerjakan sholat ada tingkatannya. Dulu kita mengerjakan sholat, tingkatannya itu karena terpaksa, karena diperintah oleh bapak kita. Padahal itu perintahnya Allah. Jadi bapak kita, ibu kita itu memerintah berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu setelah kita biasakan, lalu kita ngerasa itu menjadi kebutuhan kita. Kita ada apa-apa sekarang, sholat. Kita ada apa-apa, sholat. Kenapa? Karena sholat menjadi kebutuhan kita. Kalau kita mau apa-apa, kita sholat. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Jadi bukan hanya sekedar yang kita lakukan. Rasul itu kalau mau apa-apa selalu sholat. Wa ju'ilat qurrata 'aini fis sholat. Ada masalah, sholat. Ada ini, sholat. Ada selalu sholat. Maka tadi, kenapa dalam kesibukan kita itu kita diperintahkan untuk memelihara sholat? Karena orang yang tidak memelihara sholat ini sulit hatinya itu berubah. Tapi kalau orang sudah biasa sholat di situ, kemudahan, kelenturan hati itu nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang khusyuk. Fa in khiftum farijalan. Apabila engkau dalam keadaan takut karena ada bahaya, ada perang, atau kita takut karena suasana mencengkram, sholat nggak boleh ditinggal. Ini hebatnya. Farijalan, maka engkau bisa sholat sambil jalan kaki. Kalau kita lagi musafir, kita takut mau berhenti di satu tempat nanti tidak aman, sholat saja di mobil. Nah di sini, maka ini disebut dengan fa'in khiftum farijalan. Apabila ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tidak aman ketika kita dalam perjalanan, maka lakukan sholat itu dalam keadaan kita berkendara tadi, farijalan, dalam keadaan kita berjalan. Maka di sini sekaligus mengingatkan kita, dalam keadaan seperti itu pun kita masih diperintah untuk mengingat Allah. Jadi Allah akan memberikan kemudahan. Kalau kita memelihara sholat, kita akan dipelihara oleh Allah. Apa yang mau kita. Tapi kalau kita sudah tidak sholat, udah. Jangan harap nanti kalau doa-doa kita itu sulit dikabulkan, itu kita mencari alasan yang bermacam-macam. Alasannya itu ada pada kita, karena kita tidak memelihara sholat. Maka nanti Allah menyatakan di akhirat, apakah engkau memelihara sholat ketika ada di dunia? Kalau engkau memelihara itu, akan aku pelihara engkau dari neraka. Tapi kalau engkau sudah tidak memelihara sholat, udah, engkau juga tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Maka di sini dalam kehidupan keluarga, sholat itu menjadi sangat penting.
Kebaikan seorang mukmin dalam kehidupan rumah tangga adalah menjalankan sholat bagi seluruh anggota rumah tangga. Maka kalau ada rumah tangga di situ tidak mengerjakan sholat, itu tidak baik dia secara lahir dan batin. Lahirnya mungkin baik, orang-orangnya mungkin orang-orang yang baik, tapi nanti kalau ada masalah sulit mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak punya wasilah untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Maka Bapak Ibu bisa lihat kenapa keluarga-keluarga yang semakin agamis itu semakin berkah, rezekinya semakin mudah, semua halnya semakin berjalan dengan mudah. Tapi keluarga-keluarga yang mereka gampang ninggalin sholat, Bapak Ibu bisa lihat masalahnya itu ada saja. Tidak di bapaknya, di istrinya, tidak di istrinya, di anak-anaknya, tidak di anak-anaknya, nanti hubungan anak dengan yang lainnya. Nah di sini. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sholat dalam keadaan musafir sekalipun, aurubanan, atau kita berada di dalam kendaraan. Maka nanti ada sholat yang disebut dengan sholat khauf, fa in khiftum. Apabila engkau takut, engkau boleh sholat dengan sholat khauf. Sholat khauf itu yang mana? Sholat yang karena sebab kita takut sesuatu atau kita sedang musafir, maka kita boleh membuat sholat itu kita ringkas. Yang duhur yang aslinya 4 dibuat menjadi 2 saja. Tapi kita tetap mengingat Allah. Apa tujuannya? Supaya dalam keadaan ketakutan seperti itu kita tetap bersandarnya itu kepada Allah. Dari situ. Maka di sini dikatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum, apabila keadaan sudah aman, fadhkurullaha kama 'allamakum. Lakukan sholat yang normal. Maka tadi sholat yang paling khusyuk itu adalah apabila kita melaksanakannya secara berjamaah. Itu khusyuk. Kenapa disebut sholat khusyuk? Karena kita jamaah ini, ada di sini 50 orang. Imamnya tidak khusyuk ketika dia membaca surat, tapi yang lain khusyuk. Yang lain itu tadi yang khusyuk. Yang khusyuk ketika membaca surat tadi, tidak khusyuk ketika dia rukuk, tapi yang lain di situ khusyuk. Sehingga kekhusyukan itu tertutupi oleh yang lain. Tapi kalau kita sholatnya itu sendiri, udah godaannya macam-macam. Yang tadi kompor belum dimatikan, yang tadi lampu di kamar mandi belum dimatiin, yang tadi inget semuanya. Tapi kalau sudah ke masjid tidak. Kenapa? Kita fokus. Apalagi sudah biasa, jadi sudah kita fokus. Di situ bedanya. Kenapa kita kalau umroh, kenapa kalau kita haji itu ibadahnya itu betul-betul bisa full? Karena nggak mikirin. Yang lain udah nggak mikirin lagi, nggak mikirin Indonesia, nggak mikirin yang ada di rumah kita, udah nggak mikirin. Tapi memang kita khusyuk ibadah. Maka kalau pengen sholat yang khusyuk, memang masjid. Di samping itu, sholat berjamaah di masjid ini tidak berbanding dengan kalau kita sholat di rumah. Di rumah kita hanya dapat 1 derajat kebaikan, di sini mendapatkan 27 derajat kebaikan. Apalagi nanti ditambah dengan kita ada kajian, ada majelis, lalu sampai kemudian datang waktu, sampai menjelang waktu matahari terbit atau sudah terbit, kita tutup nanti dengan 2 sholat rakaat. Baik sholat rakaat itu adalah sholat rakaat mutlak, sholat sunat mutlak, maupun 2 rakaat dalam bentuk sholat syuruk. Kalau itu sudah dilaksanakan, ini pahala kita setiap hari Ahad pagi itu sama dengan pahala orang umroh. Ini kemarin orang baru umroh, Bu, bayarnya berapa? Nah, di atas 27 juta. Nah sekarang harus dikarantina dulu di Pondok Gede, lalu dikarantina lagi nanti di Saudi sana 5 hari. Kita nggak usah karantina, keluar dari rumah, kita di sini sampai nanti kajian selesai, pahalanya itu sama dengan pahala umroh. Coba
Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak jalan. Kita yang nggak punya uang gitu, ya udah. Kita sering datang ke masjid sama dengan pahala umroh. Memang yang punya uang ya ke sana dia. Nah, di sini. Maka pada ayat ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga itu kalau sudah dibangun jangan tinggalkan salat. Kalau ditinggalkan sholat, Allah akan meninggalkan kita dalam urusan-urusan kita. Tapi kalau kita tidak meninggalkan sholat, Allah akan menjaga. Nah, di situ kuncinya itu sebenarnya di situ. Malam takunu ta'lamu. Maka di sini Allah mengatakan, fadzkurullah, ingatlah kepada Allah, kama 'allamakum, sebagaimana Allah mengajarkan kepadamu, malam takunu ta'lamun. Ada hal-hal dalam sholat ini yang kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita melalui sholat kita. Karena kita sholat dulu, kita mungkin sering memfitnah orang. Nah, tiba-tiba dengan kita sholat, Allah mengingatkan kita. Dulu sebelum kita sholat, gampang banget kita suudzon, misalnya begitu. Tapi begitu kita sholat kita mengatakan nggak ada gunanya ya kalau saya sholat, tapi saya suudzon terus kepada orang. Terus begitu. Jadi sholat yang kita lakukan itu pelan-pelan itu mencegah dari perbuatan yang keji dan juga mungkar. Itu janji Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tergantung kita. Tergantung apanya? Tergantung proses pendidikan, proses penyucian jiwa yang kita lakukan pada waktu sholat. Semakin kita dapat ilmunya, oh ternyata begini. Semakin dalam sholat kita. Maka sholat itu punya makom. Semua ibadah kita itu punya makom, punya kelas. Sholatnya orang-orang yang tua-tua, yang sudah di atas 50, 60 tahun, tentu berbeda dengan sholatnya mereka yang 40 tahun. Secara umum. Tapi yang muda-muda ini bisa lebih hebat kalau ilmunya lebih hebat daripada yang tua. Orangnya tua tapi ilmunya muda. Kenapa ilmunya muda? Ilmu sholatnya ya itu aja dari bapaknya dulu. Tapi ini anak-anak muda tapi ilmunya banyak, ilmunya tua. Kenapa ilmunya tua? Dia mengambil ilmu dari Al-Quran, dia mengambil ilmu dari Al-Hadis. Dia bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari ulama-ulama yang sudah menjalankan sholat. Nah, itu bisa lebih tinggi kualitasnya. Maka masing-masing kita itu punya tempat. Masing-masing kita itu punya kelas sendiri-sendiri dalam semua hal. Rumah kita walaupun sama-sama di Widilia tidak sama. Walaupun dibangun oleh developer begitu kita masuk beda. Yang satu pengen ngerubah kamar tamunya, yang satu kamar tidurnya, yang satu di belakangnya, berbeda. Inilah yang menyebabkan kenapa masing-masing kita itu punya makom. Maka dalam sholat juga begitu. Nah, setelah kita ngomongin sholat, dalam hukum rumah tangga Allah berbicara lagi masalah rumah tangga lagi. Walladzina, dan orang-orang yutawaffauna, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minkum, di antara kalian, wa yadharuna azwaja, lalu meninggalkan istri, baik satu istri maupun beberapa istri. Jadi dia cerai atau dia meninggal. Jadi ini suaminya meninggal. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli ghairu ikhraj. Hendaknya dia membuat wasiat untuk istri-istrinya itu. Apa wasiatnya? Yaitu memberi nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkan istri itu dari tempat tinggalnya. Ini hal yang penting dicatat oleh suami-suami dan oleh keluarga daripada suami dan istri itu. Kalau ada suami istri lalu suaminya meninggal dunia, maka eloknya, seyogyanya, kalau kita ngikutin perintahnya Allah Subhanahu wa taala, biarkan istri tinggal di situ selama 1 tahun penuh.
Kalau ada tinggalan dari suaminya tadi, rizki ataupun deposito ataupun apa, kalau sudah meninggal kan dia dapat uang yang kalau pegawai negeri apa istilahnya Bu? Pensiun ya. Pensiunnya itu alihkan aja kepada istrinya selama 1 tahun penuh. Bahkan di Indonesia bukan hanya setahun penuh, nanti udah bertahun-tahun pun ini kepada istrinya, itu bagus. Nah di sini, ini adalah perintahnya Allah yang sifatnya tidak wajib, tapi menunjukkan kebaikan seseorang. Maka kemarin kita sebut suami yang baik itu apabila ketika dia melamar, lalu kemudian dia jadi menjadi suami, dia akan lebih baik lagi daripada saat dia melamar. Kalau ngelamar pakai mobil Mercy, nanti kalau gitu harus lebih dari mobil Mercy gitu. Ternyata mobilnya pinjaman. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kalau ngelamarnya itu menggunakan apa, nanti kalau sudah nanti jadi harus lebih dari itu. Jadi suami yang baik itu kalau dia jadi, dia akan semakin memuliakanmu. Tapi kalau ada masalah, seandainya ada masalah dalam kehidupan rumah tangga itu, dia tidak akan menyakitimu. Maka ibu bisa lihat, kalau suami dan istri bercerai, seleb-seleb itu bercerai, kemudian diungkap sisi yang laki mengungkap kejelekannya istrinya, yang istri juga tidak tahan untuk mengungkap kejelekan suaminya, itu tanda dua-duanya itu tidak baik, dua-duanya itu tidak punya akhlak. Maka nanti kalau salah satu meninggal, udah akan rebutan harta itu, akan tidak diperkenankan istrinya itu untuk tinggal di rumahnya selama setahun. Kenapa? Dia nggak ngerti. Maka di sini kita perlu hukum keluarga yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dasarnya kita harus tahu. Bahkan kalau bisa kita lebih dari itu, lebih. Kalau mau bertahun-tahun mau dipakai, pakai aja. Itu jauh lebih baik. Itu jauh menunjukkan kita ini adalah orang yang bertakwa. Nah, maka pada ayat ini biarkan. Kalau ada suaminya meninggal, biarkan istrinya itu tinggal di situ selama 1 tahun dengan diberikan nafkah tanpa dikeluarkan dari rumah. Nah di situ. Fa in kharajna. Nah sekarang ada masalah, ada pengecualian. Tapi kalau ternyata istrinya itu pengen keluar, karena pertimbangannya banyak. Karena mungkin pengen bersama keluarga besarnya, pengen kembali kepada bapak ibunya, gitu. Karena dia di sana lebih nyaman, karena di situ dia sendirian, misalnya begitu. Fa in kharajna, apabila istri itu pengen keluar dari rumah itu, fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum kepada kalian wahai dari pihak laki-laki, fima fa'alna fi anfusihinna, atas apa yang dia maui untuk keluar dari rumah itu, min ma'ruf, dengan catatan ini ma'ruf, keluarnya itu baik-baik, nggak usah ngomong apa-apa, pokoknya kita punya ini, kita pengen ke tempatnya bapak saja, tempatnya orang tua, nggak usah bermacam-macam, nanti menimbulkan fitnah. Nah di situ. Nah, maka kalau yang begitu itu boleh, asal didasari oleh kemauan istri. Nah di situ. Maka keluarnya itu harus keluar dengan cara yang baik-baik. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha aziz, maha perkasa. Suami yang bisa memperlakukan istrinya seperti itu, atau keluarga suami yang bisa memperlakukan seperti itu adalah keluarga yang mulia, keluarga yang perkasa. Apa yang disebut dengan perkasa? Mampu memberikan sesuatu yang dia sendiri sebenarnya butuh. Siapa yang nggak butuh dengan rumahnya itu? Butuh, kalau dijual dapat uang. Tapi karena pertimbangan di situ ada mantan daripada laki-laki yang meninggal yang itu keluarganya, maka diberikan kebebasan untuk tinggal di situ. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Jadi perbuatan ihsan itu perbuatan yang melampaui dari seharusnya. Kalau diberikan lebih dari setahun itu ihsan. Kalau ternyata istrinya memang belum punya tempat yang lain selain tempat itu, biarkan.
Nah, di situ. Ini maka keluarga daripada yang laki itu harus tahu yang seperti ini. Supaya nanti tidak dipermasalahkan hartanya. Hakimun, Allah Maha bijaksana. Kalau kita bisa menerapkan yang lebih baik lagi, kita menjadi hakim. Menjadi orang yang bijaksana. Keluarga itu menjadi keluarga yang bijaksana. Karena memberi kesempatan kepada istri daripada orang yang meninggal tadi untuk tetap berada di situ. Walil mutallaqat, dan bagi perempuan-perempuan, nah ini kasus yang berikutnya lagi, perempuan-perempuan yang ditalak, yang dicerai mereka, yang cerainya itu belum digauli oleh suaminya, mataun bil ma'ruf, hendaknya baru nikah lalu kemudian tidak lama, baru seminggu atau beberapa hari lalu cerai, maka hendaknya kalau terjadi perceraian, suami tidak mengambil semua harta yang pernah diberikan kepada istrinya itu, walaupun belum pernah digauli. Kalau sudah digauli, maharnya itu di sini dikatakan mutlaqah madkhul. Maharnya itu tidak boleh diambil seluruhnya. Kalau tadi belum digauli, boleh diambil seluruhnya, tapi itu tidak elok. Menunjukkan suaminya itu suami yang pelit. Nah gitu. Udah dikasih, masa ditarik lagi, ya gitu. Tapi kalau sudah digauli, nah tidak boleh dia ambil. Dia boleh ambil itu separuhnya, tidak boleh seluruhnya diambil. Maka pada ayat ini juga ada etika. Yang aman bagi suami tidak usah diambil. Apa yang sudah diberi tidak usah diambil. Kan selain mahar kan ada yang lain, ada seserahan, ada apa yang lain lagi, ada kasur, masa kasurnya diambil lagi gitu. Malu-maluin kayak enggak. Nah, di situ di mana keikhlasan waktu memberi dulu. Kasurnya diambil, mejanya diambil, semuanya diambil. Orang lain jadi ini ketawa. Oh, begitu ternyata. Makanya nggak kuat. Istrinya baru seminggu dia minta cerai. Nah, itu. Karena memang lakinya seperti itu. Nah, di sini harus hati-hati kita. Harus tahu juga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Haqqan 'alal muttaqin. Kalau kita bisa tidak mengambil, maka hal yang seperti itu adalah cara yang patut bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin rizkinya Allah itu ada pada Allah. Sehingga ketika dia keluar dari rumah itu, nanti Allah akan memberi rizki yang lain. Bagi orang-orang yang bertakwa, kalau dia keluar dari rumah istrinya, mantan istrinya, karena terjadi cerai, dia nggak usah khawatir. Kenapa? Rizkinya dia itu ada pada Allah. Allah akan memberi rizki yang lain tanpa dia harus menyakiti istrinya tadi. Tapi kalau dia menyakiti mantan istrinya tadi, udah, belum tentu nanti rizkinya itu juga selancar ketika dia menikah dengan istrinya tadi. Jadi di sini memang orang harus hati-hati kaitannya dengan dosa. Betapa banyak duda-duda itu yang ketika dia cerai ngerasa nanti lebih hebat, tapi ternyata tidak. Tapi ternyata makin sulit dia dari sisi ekonominya, karena dia terkait dengan dosa yang ditinggalkan, baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu lakum ayatihi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Jadi dalam mahar, dalam semua yang kita berikan kepada istri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Semakin kita banyak memberi, sebenarnya semakin cinta itu tumbuh. Tapi kalau suami tidak banyak memberi, nah di situ cintanya itu juga seret. Nah, di sini berlaku hukum, jadi hukum alamiahnya itu berlaku.
Kalau kita habis-habisan, nah di situ yang kita terima juga akan sebaik yang kita lakukan. Tapi kalau kita perhitungan banget, nah, nanti juga sama. Ya, inilah pentingnya kita dalam keluarga itu memahami apa yang ditentukan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kalian mengerti bahwa kenapa ada mahar, kenapa ada seserahan, yang itu sunnah seserahannya itu, kenapa ada yang lain-lain nanti. Kebaikan-kebaikan kita dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu kewajiban sekaligus sebagai sedekah kita. Jadi enaknya kalau kita dalam rumah tangga itu semua yang kita berikan dia bermakna sedekah. Selain itu menjadi kewajiban bagi suami maupun yang dilakukan oleh istri. Alam tara, tidakkah kalian yang memperhatikan? Ilal ladzina, kepada orang-orang kharaju min diyarihim, yang keluar dari rumah mereka. Wahum ulufun, mereka itu jumlahnya ribuan. Hadarul maut, mereka meninggalkan rumahnya itu karena takut akan kematian. Jadi Allah di sini memerintahkan kepada kita untuk melihat apa yang harus kita lihat, keluarga-keluarga yang lain dalam sebuah masyarakat yang mereka itu tidak beriman. Lalu karena ada kejadian, mereka keluar dari rumah mereka dengan rasa takut. Perhatikan, karena mereka tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang terjadi? Faqala lahum, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Jadi orang-orang yang bepergian tadi yang mencari aman ternyata tidak aman, tapi justru mereka mati di tempat pelarian mereka. Kan banyak, mereka lupa Allah. Mereka lupa Allah. Maka di sini penting bagi kita semua tadi untuk senantiasa sholat, untuk senantiasa mengingat Allah. Supaya apa? Supaya dalam keadaan kesulitan sekalipun, ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesulitan itu menjadi sebab dimasukkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mukmin itu, Bu, kalau kita hidup kemudian kita dapat karunia yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keberuntungan. Itu disebut dengan fadlun. Itu karunia. Kenapa disebut karunia? Karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kita keluarkan sedikit hak untuk orang lain. Kita selalu mengeluarkan yang ada dalam rezeki kita keluarkan untuk orang lain. Itu yang disebut dengan fadlun. Maka orang mukmin itu kalau dia dapat keberuntungan, dia pasti bersyukur. Tapi kalau dia dapat kesulitan, selama dia masih mukmin, apalagi nanti kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesulitannya itu menjadi sebab penghapusan dosa-dosanya sehingga dia masuk surga. Ini enaknya. Maka jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Nah ini nih, ketika Allah sudah mengatakan mutu, matilah kalian semua, dengan keadaan yang lebih sulit lagi di tempat pelarian itu. Summa ahyahum, kemudian nanti Allah menghidupkan mereka. Kapan Allah menghidupkan? Nanti setelah mereka dimatikan, nanti kan semua kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru tahu nanti, oh ternyata kalau hidup tidak beriman itu berbeda dengan hidup beriman kepada Allah. Di dunianya nggak kelihatan, di dunianya semaunya. Mau iman kepada Allah, mau enggak terserah. Tapi nanti di akhiratnya kelihatan sekali bedanya. Mana orang-orang yang bangkit dari kuburnya dengan beriman, mana yang bangkit dari kuburnya dengan tanpa iman. Maka Allah menasihati kita supaya kita tetap dalam keimanan, pertahankan keimanan. Innallaha ladu fadlin 'alan nas, karena sesungguhnya Allah itu yang memiliki karunia.
kepada kita, kepada semua manusia, karunia-Nya itu ketetapannya ada pada Allah. Jadi kita menjadi tahun ini mendapatkan rezeki yang seberapa, tahun kemarin seberapa, tahun depannya seberapa, semuanya itu sudah ada ketentuannya pada Allah. Maka jangan iri pada orang lain, fokuslah mendekat kepada Allah, karena dengan kita fokus mendekat kepada Allah, rezeki kita akan banyak. Nah, di situ. Jadi kunci rezeki itu ada pada pendekatan kita kepada Allah. Semakin kita tidak dekat kepada Allah, semakin kita tidak berbuat baik kepada banyak manusia, semakin sulit rezekinya. Tapi kalau kita dekat pada Allah, baik kepada semua manusia, nah udah. Jalan-jalan rezeki itu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Apa maksudnya tidak bersyukur? Ketika dia diberikan hidup aja nggak bersyukur, dia lupa Tuhannya Allah. Dikasih rezeki dia nggak tahu Tuhannya itu siapa, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, di situ. Sampai dimatikan dia tidak tahu, gitu. Tidak bisa mengambil pelajaran dari orang-orang lain. Padahal di situ diberi firman-Nya Allah mengatakan alam taro. Tidakkah engkau lihat orang-orang di sekitar engkau? Ternyata kita tidak bisa mengambil pelajaran juga. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Ini Bapak Ibu, ini penting. Dalam kehidupan keluarga itu jangan fokus kepada 100% urusan keluarga. Perhatikan agamanya Allah. Nah, di sini. Perhatikan kalau sekarang tidak ada perang, perhatikan masjid. Perhatikan tempat-tempat Allah. Perhatikan semua yang fisabilillah. Wa qatilu fisabilillah. Kenapa? Karena menghidupkan agamanya Allah, menegakkan agamanya Allah itu membuat keberkahan kita bersama keluarga kita. Nah, di sini. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha sami'un alim. Allah mendengar. Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Di samping keluarga itu ada agama. Nah, di sini. Jangan fokusnya kepada keluarga aja. Gitu. Ada di luar kita agama yang harus kita perjuangkan. Kalau agama itu tidak diperjuangkan, keluarga bisa hancur dia. Kita tidak mudah sholat, kita tidak mudah mengekspresikan keagamaan kita, itu keluarga juga hancur. Maka di sini penting bagi kita untuk membagi waktu. Mana yang untuk keluarga, mana yang untuk menegakkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Dalam kehidupan keluarga, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga tidak seluruhnya untuk keluarga. Nah, di sini. Ambil sebagian dari rezeki yang kita miliki itu untuk di jalan Allah. Maka di sini dikatakan man dalladzi yuqridullaha qardan. Barang siapa yang meminjami Allah, Allah kita pinjemin. Ada masjid. Masjid ini apa? Masjid ini rumahnya Allah. Nah, uangnya dari mana ini masjid? Dari orang-orang warga yang ada di situ. Kita pinjemin ya Allah. Ini yang disebut dengan kita meminjami uang kita kepada Allah. Kita letakkan uang itu di jalan-jalan Allah. Kita sama dengan meminjami Allah. Disebut dengan qard. Man yuqridullaha qardan hasana. Lalu kita gunakan untuk kegiatan seperti ini. Perhatikan. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Yang kita keluarkan berapa Bu di sini? Ada yang 100 juta. Ya, ada yang 300 juta. Ada yang 900 juta. Apakah kita akan dapati seperti itu nanti di sisi Allah? Tidak. Allah menjanjikan di sini. Dilipat gandakan dengan Allah Subhanahu wa taala ad'afan katsirah, dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Bahkan
bisa tidak terbatas. Karena yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Maka letakkan sebagian itu di jalan-jalan Allah untuk menegakkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya yang menarik. Wallahu yakbidu wa yabsut. Allah lah yang menahan rizki seseorang. Allah juga yang melapangkannya. Jadi kita ini kan dalam rezeki kan sering menahan, melapangkan. Kita kan sering menahan, ya kan? Kita sering, ya Allah, nih saya mau infak ke masjid, tapi kita bilang, ntar dulu deh, ntar dulu, kita tahan. Gitu. Sama dengan Allah. Engkau tahan, Allah juga tahan. Engkau lapangkan, Allah juga lapangkan. Jadi tergantung kepada siapa? Tergantung kepada kita, lalu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dilakukan sebisanya, lakukan sebisanya. Oh, sekarang begini, saya nggak bisa sebanyak gitu. Ya sebisanya, apa yang ada, keluarkan sedikitnya. Karena yang sedikit itu akan memberikan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan yang lain yang banyak. Jadi ayat ini jelas banget, wallahu yakbidu wa yabsut. Allah yang menahan rizki, tapi Allah juga yang melapangkan rizki. Sama dengan kita. Sama dengan kita. Maka bagaimana kita memberlakukan kepada Allah, nah Allah akan memberlakukan kepada kita. Hukum yang itu terjadi. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Kita ini Bapak Ibu sekalian, kembalinya akan kepada Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah, rezeki kita itu akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, karena semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak meminjami Allah. Semakin kita berumur, semakin banyak yang kita pinjamkan kepada Allah. Nah, di situ. Kalau dulu kita misalnya masih banyak kebutuhan, ya mungkin harus berhitung di situ. Tapi tetap dalam berhitung itu yang diberikan porsinya kepada Allah tetap. Cuman nanti ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang segini, ada sesuai dengan kemampuan kita. Tapi semakin ke sini harusnya semakin banyak yang kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan keluarga ternyata bukan hanya masalah keluarga yang ditekankan oleh Allah, tapi ditekankan masalah-masalah yang lain. Masalah sholat, karena itu nanti menyelesaikan urusan keluarga. Masalah bagaimana kita harus berada di jalan Allah, karena itu nanti meningkatkan kita. Masalah yang berikutnya adalah masalah bagaimana kita meminjami apa yang kita miliki itu untuk Allah, padahal itu aslinya punya Allah. Ketika kita gunakan, Allah mengatakan pinjemi aku, lalu nanti aku akan kembalikan yang lebih banyak lagi dari apa yang aku sudah berikan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ternyata masalah keluarga itu bukan hanya 100% keluarga, tetapi ada masalah bagaimana kita harus melaksanakan sholat, menjaga dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita harus membagi rizki kita, sebagian untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita juga harus berada di jalan Allah fi sabilillah, supaya kalau kita terjadi apa-apa kita memang sudah ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.